Halo, assalamualaikum Lur. Kembali lagi di TV SMP Negeri 1 Bonorowo ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang materi ini, animal and their habits, juga things and its function. Di situ kalian sudah melihatnya beberapa hewan dan benda. Namun sebelumnya kita ingat kembali materi yang kemarin disampaikan oleh Bu Winda ya. Ada yang namanya habits. Nah, ini lanjutan materinya, yaitu animal and their habits. Silakan simak videonya sampai akhir karena di sini akan dijelaskan beberapa informasi yang kalau kalian baca sendiri itu tidak akan mengerti. Namun dalam penjelasan singkat ini ya tidak rumit sih, hanya simpel-simpel saja, tapi semoga nanti apa yang kita jelaskan bisa membuat kamu lebih paham tentang materi ini. Oke, simak videonya. Jangan lupa like, komen di videonya. Juga yang belum subscribe di channel TV SMP Negeri 1 Bonorowo. Ya, kita simak. Di sini ada beberapa hewan ya, dan there are many animals and things. Ada hewan dan tumbuhan. Lanjut. Di kelas 7 ini materinya adalah di KD 3.6 dan 4.6. Salah satunya adalah animal dan habits dan their habits. Menarik sekali setelah membahas kata sifat adjektif. Kemarin ada juga ya. Kita belajar tentang aktivitas binatang secara umum. Jadi aktivitas apa, misalkan kucing yang mengeong. Kucing biasanya kebiasaannya apa sih? Tidur. Burung berkicau dan segala macam. Gajah juga kerbau berkubang. Nah, segala macamnya yang biasanya kamu lihat pada hewan. Kalau ikan terbang tidak umum ya. Ikan berenang, the fish swim misalkan ya. Kita simak videonya di sini. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan dari animal. Ada snake, ada bee, bird, bat, gecko. Kita bahas ini ada beberapa nomor yang saya tulis ya. 5 saja di sini, nanti kalian bisa baca sendiri. Animal and their habits or activities. Ada animal dan aktivitasnya. Misalkan di sini ada snake. The activities of snake is it bites, mencakot, menggigit guys, mencakot ya. B, it stings, sucks nectar. Menyengat, dan biasanya dia selain menyengat dia juga menyedot atau menghisap nektar, yaitu sari-sari bunga. Bird, it flies, it perches on tree and it sings. Burung bisa juga terbang, bisa juga bertengger ya di atas pohon, dan juga dia biasanya berkicau atau bernyanyi ya. Bat, kelawar. Kalau tadi perch itu adalah bertengger, kalau hangs itu menggantung ya. Dia biasanya terbang dan juga menggantung. Kapan? Biasanya malam hari kalau bats. Gecko atau lizard. Gecko kadal atau tokek. Biasanya ini yang dimakan adalah nyamuk atau yang lain ya. Lalu bagaimana caranya untuk kalian mengetahui ini dan menerapkannya pada saat kalian menghadapi soal, yaitu dihafalkan, dan misalkan ini tidak tahu yang nomor 6 sampai 15, silakan ini dicari di kamus. Apa sih artinya? Cara mencari di kamus yaitu dengan cara misalkan it sleeps. Kamu mencari di kamusnya jangan mengikut sertakan S di belakangnya, tapi it sleep. Carinya adalah sleepnya. Barks berarti dicari BARK dicari, barknya dicari. Runs berarti dicari, S-nya tidak usah diikutkan, lalu cari di kamus yang bahasa Inggris Indonesia. Atau kalau kalian ingin mencari bahasa Indonesianya, mencari bahasa Inggrisnya, maka kalian lakukan sebaliknya, gitu ya. Ini ada contohnya. Contoh kalimat dengan menggunakan adjektif. Ini saya perbesar dikit.
atau kalimat dengan menggunakan adjektif dan kebiasaannya. Snake biasanya memiliki tubuh yang long dan it is dangerous and poisonous. It bites. Apa itu biasanya? Snake. Nah, besok biasanya yang di soal itu tidak ada kata-katanya, hanya menampilkan ciri-cirinya. Misalkan it has beautiful color, it colorful, it flies. Biasanya apa? Yang memiliki warna menarik, warna-warni, dan dia terbang. Tambahan di sini biasanya it sing, it can sing. Dia bisa berkicau. Biasanya adalah burung. Tapi kalau ini tidak berkicau, maka dia termasuk ke butterfly. Dia memiliki bulu. They have colorful feather. They sings beautifully and it flies on perch on tree. Tadi perch on tree, bertengger di pohon. Biasanya apa? Burung. Nah, dan seterusnya. Gitu ya. Lalu ini contoh soalnya, misal how many legs does bird have? Jawabannya apa? Tentu saja. Apakah 1, 2, 3? Ya. Yang B ya. Jawabannya adalah 2. Kakinya 2. Lalu rhinoceros is a wild, is a kind, is a pet or tame. Apa dia buas? Apa dia ramah? Apa dia binatang peliharaan? Apakah dia jinak? Ya, betul sekali jawabannya yang A, yaitu dia binatang buas. Tapi kalau kalian mau mencoba meliharanya di rumah, melihara badak, bolehlah. Lalu ada giraffe. Giraffe has a long. Seekor jerapah. Giraffe, seekor jerapah memiliki long yang panjang apa? Apakah mouth, mulutnya, perutnya panjang, ears, kupingnya panjang, apa lehernya? Ya, tentu saja ya. Next. Oke, jelas ya. Kalau tidak jelas, tanyakan kepada saya melalui WhatsApp. Juga bisa tanya kepada Bu Winda. Oke, sip. Selanjutnya, selain binatang dan kebiasaannya, kita juga membahas benda dan fungsinya. Jadi di sini kita akan menjelaskan benda dan fungsinya. Benda-benda yang biasa kamu pakai adalah baju, meja, handphone, television. Ada kulkas, di situ ada lem, ada lampu, ada ya banyak, ada car, ada washing machine, banyak sekali benda-benda. Tapi bagaimana sih fungsinya itu, seperti apa sih? Nah, ini di slide berikutnya ada fungsinya. Di sini ada 20 benda, diantaranya ada chair, table, ruler, board maker, whiteboard, lamp, broom, pencil, eraser, bag, fan. Banyak ya. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri. Chair ini adalah termasuk kepada thing, atau thing adalah benda. Benda adalah thing, thing adalah benda, benda adalah thing. Function atau fungsinya, chair adalah to sit on. To sit, duduk. Table to put something, jadi ada meja. It's to put something, menaruh sesuatu. Put, menaruh something, sesuatu, menaruh sesuatu. Ruler, to make straight line, penggaris untuk membuat suatu garis yang lurus. Lalu juga ada board maker, to write on a whiteboard. Board maker adalah apa sih board maker? Ya, itu spidol untuk menulis di whiteboard, papan tulis yang putih. Whiteboard, a board, a place to write in a board marker. Nah, ini kalian bisa menghafalkannya. Tapi kan saya nggak bisa bacanya, Pak. Tidak perlu pinter dulu untuk membaca ini. Nanti lama-kelamaan kalian akan bisa sendiri. Yang penting adalah kalian membaca ini. Chair, misalkan kalian masih bisa baru bisa baca cair. Ya udah, itu hafalkan saja seperti itu. To sit on, to put, so meeting, ya udah hafalkan seperti itu. Syukuri yang kamu bisa. Jadi belajarlah dari yang simpel-simpel aja. Apa Pak Guru dulu nggak seperti itu? Ya sama seperti kalian, tidak bisa, belum bisa ya. Belajarnya hanya seperti itu. Tapi lama-kelamaan jika kalian terbiasa, maka kalian akan dengan sendirinya tidak puas dengan hasil baca kalian yang seperti itu. Oke? Lanjutnya. Nah, ini dihafalkan. Cara menghafalkannya seperti tadi. Kalau tidak bisa bahasa Inggrisnya, pelafalan bahasa Inggrisnya, ya sudah, sebisanya saja. Baca sebisanya. Oke?
Ini contohnya penggunaan contoh kalimat dalam dialog. Nanti ini tidak akan, kalau dalam soal ini tidak dimunculkan, dan langsung ini we use it for putting water in. Kalau di kalimatnya ada pilihan gelas, pilihlah gelas. Misalkan di sini there is a broom in the classroom. It is used to clean or sweep the floor. Ada sapu di kelas. Sapu tadi gunanya apa? Tadi sapu coba mana cari? Ya, to sweep the floor. Nah, ini begitu ya. Kamu cari di daftarnya apa kegunaannya. Lah terus kalau tidak ada di daftar gimana? You can search by yourself. Kamu bisa cari sendiri di kamus. Cara mencarinya tadi sudah saya beritahu. Fayat, what are they, Sidki? What are they, Sidki? They are chairs. Apa itu, Sidki? Itu apa sih? They are chairs. Itu adalah beberapa kursi. Kenapa beberapa? Di sini ada S-nya ya. Fayat bertanya lagi, what do we use for them? What do we use them for? Apa kegunaan dari kursi itu? We use them for sitting. We use them for sitting. Misalkan si Fayat bertanya lagi, what are they, Sidki? Lalu si Sidki sedang memegang penghapus. They are erasers. Maka what do we use them for? Eraser kegunaannya untuk apa? Ayo, eraser kegunaannya untuk apa? Kita lihat di sini apakah ada? To erase. What do we use them for? We use them for erase. Begitu ya. Jelas ya dari saya, tugas kalian adalah dari sini. Tugasnya nanti kalian menghafalkan ini dan aktivitasnya, animal dan aktivitasnya, snake, eat, buzz, bee, eat, sting, dan segala macam dihafalkan supaya kalian lebih smart. Walaupun belajar di rumah kalian tetap bisa berbahasa Inggris. Kalau cara bacanya nggak tahu, tanyakan kepada guru kalian. Bisa Bu Ina, bisa saya, bisa Bu Wiwik, bisa Bu Mutia. Semua bisa ditanyakan, semua bisa didiskusikan. Yang penting adalah niatnya dulu. Kalau malas mau bagaimanapun nggak bisa. Jadi nggak bisa bacanya sebisanya. Oke? Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga teman-teman bisa lebih ahli, lebih mahir dalam bahasa Inggris. Tentu saja kalau kalian belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.